Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Kali ini saya mau share resep rendang daging sapi yang empuk banget dan pastinya wangi rempah. Bikinnya juga cukup mudah. Untuk cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe. Makasih. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai daging sapi 1 kg. Ini saya pakai daging sapi bagian paha atas. Ini sudah saya potong-potong. Kalau mau diganti sama bagian yang lain juga boleh ya. Lalu saya pakai cabai merah besar 300 gram. Ini cabai merahnya saya campur dengan cabai merah keriting sedikit ya. Saya nggak terlalu banyak pakai cabai merah keriting karena biar anak-anak bisa makan, nggak terlalu pedas ya. Karena kan kalau cabai merah keriting itu rasanya beda sama cabai merah yang besar ya. Dia lebih pedas kalau cabai merah yang keriting. Lalu saya pakai santan kental 500 ml. Santan cair 2 liter. Ini saya dapat santannya dari 3 butir kelapa ya. Lalu di sini saya pakai daun kunyit 2 lembar. Ini harus pakai daun kunyit ya, karena daun kunyit itu bikin si rendangnya wangi. Nah, ini daun kunyitnya seperti ini. 2 lembar daun salam. 1 batang serai ukuran besar yang sudah saya geprek, 8 lembar daun jeruk, 150 gram bawang merah, bawang putih 8 butir, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, 2 cm jahe, 3 cm lengkuas. Ini saya pakai lengkuasnya yang muda ya. Garam 2,5 sendok teh. Lalu di sini saya pakai gula pasir 1,5 sendok teh biar menyesuaikan di lidah saya ya. Karena kan kalau rendang Padang yang asli itu nggak pakai gula ya. Kalau ada yang nggak suka pakai gula juga nggak apa-apa, nggak usah pakai ya. Nah, ini bumbu yang bagian depan, ini bumbu yang akan saya sangrai dulu ya. Bumbu sangrainya ini saya pakai bunga lawang 1 buah ukuran besar ya, cengkeh 6 butir, jinten 1 sendok teh. Lalu kayu manis ini saya pakai sekitar 4 sentian ya. Kapulaga 5 butir, kemiri 5 butir, dan yang terakhir ini saya pakai biji pala setengah butir atau sekitar 1 sentian ya. Nah, yang pertama saya akan haluskan bumbunya ya. Ini cabai merahnya saya masukkan semua. Kalau mau dipotong-potong dulu juga boleh. Ini saya nggak potong-potong ya, langsung saja dimasukkan. Lalu bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe. Ini saya tambahkan air biar ngegilingnya gampang ya, mudah. Dan juga saya tambahkan sedikit minyak. Nah, ini di blender sampai dia halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Ini saya akan sisihkan dulu. Nah, sekarang saya akan sangrai rempah-rempahnya. Kayu manis, kapulaga, jinten, bunga lawang, cengkeh, kemiri, dan juga pala. Nah, ini disangrai sampai dia aromanya itu benar-benar keluar ya. Nah, ini aroma rempahnya sudah kecium ya, udah wangi banget. Ini saya akan pindahkan ke dalam wadah. Nah, untuk kemirinya saya masih tetap sangrai ya sampai dia warnanya itu jadi kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan warnanya berarti proses sangrainya sudah selesai. Nah, ini kemirinya sudah berubah warnanya ya, jadi sudah kecoklatan. Sekarang saya akan blender lagi bumbunya. Ini kemiri sama palanya saya masukkan di blender sampai si kemiri dan palanya benar-benar halus. Nah, ini sudah selesai, sudah halus.
Sekarang saya akan masak bumbunya. Nah, ini ditumis sampai si bumbunya benar-benar harum ya. Kalau sudah harum, sekarang saya akan masukkan semua rempah-rempahnya ya. Daun salam, daun jeruk, daun kunyit, kayu manis, jinten, cengkeh, bunga lawang. Ini semuanya dimasukkan, juga kapolnya dimasukkan ya, kapulaga. Lalu sekarang saya akan masukkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, merica bubuk. Ini diaduk sampai dia benar-benar wangi dan juga tercampur bumbunya ya. Nah, ini sudah wangi ya, sudah kecium baunya enak banget. Sekarang saya akan masukkan dagingnya. Sekarang diaduk-aduk sampai si dagingnya itu kebalut sama bumbu ya, sampai dia benar-benar tercampur. Nah, ini sudah tercampur, dagingnya juga sudah ketutup sama bumbu. Sekarang saya akan masukkan santan encernya ya. Setengahnya dulu, jangan semuanya. Jadi nanti saya akan lakukannya bertahap ya. Lalu diaduk-aduk sampai si bumbunya itu tercampur dengan santan. Nah, ini dimasak sampai si airnya surut. Apinya pakai api kecil ya, jangan pakai api sedang atau besar, tapi harus pakai api kecil biar si dagingnya itu lembut, bumbunya meresap. Nah, ini dimasak sampai si santannya itu surut, airnya surut. Apinya pakai api kecil ya, jangan pakai api sedang ataupun api besar. Kalau pakai api kecil, nanti si dagingnya itu matangnya merata dan bumbunya juga meresap. Sekarang saya akan masukkan santan kentalnya. Tadi santan encernya sudah saya masukkan ke semuanya ya. Yang kedua kalinya saya sudah masukkan, tapi nggak kerikot. Nah, ini yang terakhir santan kentalnya dimasukkan semua. Ini dimasak sampai si santannya surut. Diaduknya harus agak sering ya daripada yang tadi. Ini belum matang aja sudah wangi banget, berasa ingin ngambil nasi putih sama sambal hijau dan kerupuk, tapi belum mateng. Nah, ini airnya sudah surut, santannya sudah surut. Ini saya masaknya cukup seperti ini saja karena saya ingin dia rendangnya itu berkuah ya. Kalau mau dibikin kering berarti prosesnya masih lama karena dia akan dibikin kering rendangnya. Dikarenakan saya lebih senang makan rendang yang berkuah, jadi saya masaknya cukup seperti ini saja. Lalu matikan kompornya. Nah, ini dia hasilnya sudah jadi. Tuh, enak kan? Berasa langsung lapar. Ini aromanya enak banget, wangi rempah. Ini saya lebih suka rendang yang berkuah seperti ini ya daripada rendang yang kering, karena makan sama bumbu rendangnya aja juga udah enak, karena kalau kering kan bumbunya malah jadi nggak ada. Ini dagingnya empuk banget, tuh bisa dilihat ya. Ini saya masak rendangnya selama 4 jam ya, pakai api kecil. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like kalau teman-teman suka, komen, share sebanyak-banyaknya, dan tunggu di video saya selanjutnya. Terima kasih.